Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene ngono. Aku lah itu rencana ngono. Aku lah dene ben seru no. Jebule bareng lapor kok alah wah ya nyoro. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Jadi sekunane kunong wedok mari ribet. Kalau nong wedok tambah ribet. Soalnya dunia itu seribet, dinikmati wae no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Dengar supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini udah bingung ta ora?" Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lha jawab wah bingung sedanten, wah seneng itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penek, madhekman ke salat terus. Maksudnya madhekman ke salat terus lan gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ana gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk wong kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mandek ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibang napa? Gaji. Makanya kula nu bingung saiki hafid mulai digaji, ustaz digaji, kula bingung ngerti takoki. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustaz. Kula ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metu dhuwit kok ora oleh.
Aku yang mending ini. Wong alim ra iso mikir dunya, mending ngono ta. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan wong keramat gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kalau wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita wakisimun. Seman setuju enggak kalau ada kafe itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju kafe. Terus gue seneng kafe itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus gue setuju. Kafe terade duit. Mungkin ya, jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Madinah. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Madinah apa enggak? Sebagian sahabat, enggak kita di Madinah. Ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Madinah sekarang sudah jadi negara Islam. Tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Madinah. Akhirnya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro. Sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Madinah, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume nraktir konco nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare nglanang-lanang, jono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah konco. Karena dhuwitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya, wadah yang progus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat ora usah adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok, mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggosan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sengramain lah. Intinya sengramain. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi
saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Afdhalu min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter.